Hari ini kita masih lanjut anak-anak di bab tabel periodik unsur, karena ini ada dua bagian yang kita sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita memprediksi letak unsur sekaligus kita mengenalkan nama-namanya kemarin ya. Kalau golongan 1, anggotanya siapa saja, namanya siapa, untuk menghafalkan ya apa caranya, itu adalah pertemuan yang minggu lalu. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, kita fokusnya adalah di sifat keperiodikan unsur. Mengapa kok dipelajari? Karena di dalam tabel periodik itu, kalau kita mampu menguasainya dengan baik, ilmu kimia ya sudah ada di genggaman tangan kita. Karena apapun tentang ilmu kimia itu sebenarnya pusatnya adalah di tabel periodik. Boleh dikatakan kitab sucinya orang kimia itu adalah tabel periodik unsur. Apa sih? Nah, apa saja yang dipelajari di sifat periodik? Langsung aja kita masuk ya. Bismillah. Mudah-mudahan jalan. Karena ini online. Nah. Tuh kan, kenapa ini? Sabar ya. Saya mencoba sekali sesuatu tak online kan, biar menghemat memori laptop saya. Tak titipkan di sana ya. Itu targetnya. Allah, gak mau jalan lagi. Nah ini, sebelum kita masuk apa itu tentang sifat keperiodikan unsur, anak kita review dulu ya sebentar terkait dengan tabel periodik unsur yang di pertemuan lalu. Yang pertama adalah mengenai memprediksi letak unsur di dalam tabel periodik. Kita review sebentar ya. Yang pertama ada ini, ada unsur natrium. Kira-kira ada di golongan berapa, periode berapa? Langkahnya gimana dulu? Kita buat konfigurasi. Berakhirnya kan di situ ya. Berapa elektron valensinya? 1. Berarti ada di golongan berapa dia? Berapa A? 1A. Periodenya berapa? Dapat dari mana? Kulit yang paling tinggi. Pinter sekali. Yang kedua ini magnesium. Konfigurasinya begini. Golongan berapa berarti dia? 2A. Periodenya? Mantap. Pinter. Jadi lulus kimia wis ya. Yang ketiga ini S. Golongan berapa dia? 4, 6, apa 2? 6. Karena berakhir di S sama P, dijumlah gitu ya Mbak ya. 2 ditambah 4 ketemunya 6 berarti 6A. Berapa periodenya? 3. Pinter. Lanjut, yang ini. Konfigurasi ini. Kan begini ya. Golongan berapa dia, Rek? 6B, 8B, apa 2B? 8B. Kenapa kok B? Pinter sekali. Periode berapa dia? 4. Mumtaz wis untuk penentuan letak unsur. Gampang ya? Oke. Kemudian waktu di awal-awal kita belajar struktur apa ini namanya? Tabel periodik unsur, saya sempat menyampaikan ini ya, bahwa tabel periodik unsur ini tidak sembarangan menyusunnya. Tapi ada dasarnya. Masih ingat dasarnya apa dulu? Ada 2 yang tak sebutkan waktu itu. Apa dasarnya? Dasar tabel periodik ada 2, Rek, penyusunannya. Apa? Mas? Kenaikan nomor atom luar biasa, Mas. Yang pertama dasarnya adalah kenaikan nomor atom. Terus yang kedua apa? Mengapa kok disebut golongan 1 kemarin? Ayo. Kenapa kalau sifatnya mirip? Jadi dasarnya 2 itu, Rek. Selain kenaikan nomor atom, berarti ada kemiripan sifatnya. Kalau ngomong sifat, orang kimia itu mesti 2 yang diomongkan, Rek. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Apa sifat fisika itu? Wujudnya misalkan. Terus titik didihnya, titik lelehnya, begitu ya. Itu adalah sifat fisika. Kalau sifat kimia, mudah tidaknya dia bereaksi. Apakah dia sebagai logam atau non-logam, sebagai oksidator atau reduktor dan sebagainya. Itu kalau orang kimia ngomongnya. Jadi istilahnya, wah ini aneh gitu ya. Karena orang kimia itu orang aneh biasanya.
Lanjut ya. Terus apa saja yang dipelajari? Kalau ini kan kita sudah tahu ya, nomor 1, nomor 2. Jadi semakin tekanan semakin naik, semakin turun juga semakin naik. Ada golongan periode kita sudah tahu. Sekarang ada sifatnya. Ini yang kita bicarakan detail hari ini. Oh, enggak mau. Nah, yang pertama ini anak sifat secara umum. Sifat itu ada kemiripan dalam satu golongan, ada kecenderungan dalam satu golongan atau dalam satu periode. Secara umum itu begini. Golongan 1. Golongan 1A disebut golongan apa kemarin? Alkali. Ini sifatnya. Semua unsurnya adalah logam kecuali hidrogen. Karena hidrogen itu sebenarnya bukan golongan 1. Lunak. Natrium itu bisa diiris. Pakai tangan itu bisa. Kayak plastisin itu loh ya. Tapi sayangnya natrium nggak boleh kena kulit. Karena dia sifatnya bereaksi keras dengan air. Jadi dipegang itu bisa meledak. Tangannya meledak gitu tiba-tiba ya. Luar biasa nanti. Jadi nggak boleh kena keringat, kena air itu nggak boleh. Jangankan air, uapnya saja nggak boleh. Itu ciri dari natrium. Saya ada videonya, nanti saya akan dicari ya. Video-video keren tentang reaksi antara logam alkali dengan air itu kayak apa. Nanti linknya tak taruh di Google Classroom aja, biar Anda bisa lihat sendiri. Oke, kemudian ini. Reaktif kan tadi ya sudah ya. Itu golongan 1. Golongan 2 hampir sama. Semuanya adalah logam. Dia juga bereaksi dengan air, tapi lebih lemah dibandingkan yang golongan 1. Ini ciri umumnya. Golongan 7A, golongan apa kemarin sebutannya? Hah? Gen. Nah, masih ingat anggotanya siapa aja? F, Cl, Br, terus I. Ini ya. Klorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Sifatnya ini non-logam. Di alam ditemukan dalam keadaan diatomik, selalu berpasangan-pasangan gitu ya. Kalau F nggak pernah F sendiri, tapi F2. Kalau Cl nggak pernah Cl sendiri, tapi Cl2. Kalau NASA nggak pernah ditemukan berdua, tapi sendirian. Nggak NASA. Nggak ya, beda NASA. Oke, ini sifatnya beracun, ini berwarna semuanya gas kecuali iodin ya, spesifik. Terus reaktif juga dia. Nggak boleh kehidup langsung dengan ke kita, lewat nafas, berbahaya sekali. Kalau ini 8A, golongan gas mulia, noble gases istilahnya, ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan sebagainya itu ya. Ada yang terakhir ditemukan itu. Kalau ini berdiri sendiri-sendiri, monoatomik dia ya, stabil dia, nggak mudah terganggu oleh kanan dan kiri. Pendiriannya kuat, itu gas mulia. Sukar bereaksi, gak sensitif gitu ya. Itu adalah unsur gas mulia, karena nggak mudah dipengaruhi oleh yang lain. Ini yang umum anak-anak. Nah, bukan ini target kita belajar hari ini. Target utamanya adalah yang di sini, yang termasuk sifat fisikanya. Ada 4 yang harus kita kuasai hari ini ya. Kalau pas kita offline banyak yang dipelajari, tapi karena ada yang online kita fokuskan hanya 4 ini aja. Apa yang pertama? Jari-jari atom. Pak Willis ini jari-jari atom ya. Ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegativan. Ini disebut sebagai sifat periodik anak-anak, karena itu sifatnya berulang. Sifatnya berulang dan secara beraturan. Makanya dikenal sebagai sifat keperiodikan. Dalam satu golongan nanti, dari atas ke bawah sifatnya ya apa. Dalam satu periode dari kiri ke kanan sifatnya ya apa, itu dikenal sebagai keperiodikan unsur. Siap belajar satu persatu ya? Oke, yang pertama dulu adalah jari-jari. Oporek jari-jari itu. Nah, ini kan jari-jari. Jari-jari dimaksud itu kayak di matematika. Di matematika jari-jari itu apa? Jarak antara apa, Mbak? Titik pusat dengan tepi lingkaran. Pusat lingkaran dengan tepi lingkaran. Luar biasa sekali, Mas. Itu jawaban masalah jari-jari di konsep matematika. Lah kalau di kimia yang dipakai adalah jari-jari atom. Terus apa jari-jari atom itu? Luar biasa. Kulit atom yang mana, Mbak? Karena kulit atom itu banyak. Ada yang lebih dalam, ada yang lebih luar, ada yang paling luar. Elektron yang paling luar, 100 gitu ya. Mantap itu. Nah, konsepnya begini. Atom itu ada 2 bagian. Ada inti atom, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti gitu ya.
Lah elektron ini tersebar di mana kemarin, Rek? Di kulit-kulit atom. Ada kulit 1, ada kulit 2, kulit 3, sampai kulit berapa kemarin maksimalnya? Tuh 7, karena periode 7. Nah, sekarang kulit yang paling luar yang ditempati oleh elektron kan disebut sebagai kulit valensi. Jarak antara kulit valensi dengan inti atom inilah yang disebut sebagai jari-jari atom. No, konsepnya sederhana ya. Lah terus atom itu kan punya elektron. Terus ada kulit, ini ada kulit pertama, ini ada kulit kedua. Ini ada elektron, ini ada elektron bermuatan sama-sama negatif. Yang inti bermuatan positif. Yang positif ini anak-anak intinya itu menarik elektron. Ini juga menarik elektron. Ini juga ditarik oleh inti. Tapi di sini ada elektron, dia menghalang-halangi. Semakin banyak yang menghalangi, itu nanti jari-jarinya kan semakin menjadi lebih besar. Begitu. Tergantung apa? Tergantung banyak kulit. Berarti kalau semakin banyak kulit, jari-jarinya otomatis semakin membesar. Ini konsepnya jari-jari. Nah, sudah dapat tadi ya. Terus kalau dilihat secara grafik keseluruhan kayak begini tabelnya. Gambarnya itu begitu. Ini golongan 1 ya. Helium, helium apa? Itu hidrogen, litium, natrium, kalium sampai cesium dalam satu golongan. Bagaimana kecenderungan jari-jarinya? Makin besar apa makin kecil dari atas ke bawah ini? Makin besar. Untuk yang gas mulia misalkan helium sampai radon, ininya kira-kira makin besar atau makin kecil? Makin besar. Jadi kesimpulannya apa? Jari-jari atom dalam satu golongan itu semakin makin membesar. Kenapa? Karena elektronnya lebih banyak. Betul. Kalau elektronnya lebih banyak, berarti bagaimana kulit atomnya? Semakin banyak juga. Jadi, untuk menjelaskan mengapa, kalau kimia itu mesti gitu menjelaskannya. Kenapa sih kok makin besar? Harus ada alasannya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari semakin membesar, itu karena ini alasannya. Nomor atomnya kan semakin besar gitu ya. Otomatis jumlah elektronnya juga semakin besar. Kalau dikonfigurasi, otomatis kulitnya semakin banyak. Berarti semakin banyak kulit atomnya itulah yang menyebabkan jari-jarinya semakin besar. Itu alasannya. Bisa dipahami ya? Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar karena jumlah kulit atomnya semakin banyak. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau dalam satu periode ini satu garis. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Bagaimana kecenderungannya? Makin menurun. Kenapa ya alasannya kok semakin menurun? Ya karena gak naik. Ya sebenarnya jawabannya kalau banter lebih cepat gitu. Kenapa kok menurun? Atomnya berkurang atau tetap? Atau bertambah? Berkurang. Coba, ini nomor atomnya berapa? Lithium itu 3, ini nomornya 4. Elektronnya berapa di sini? 3. Elektronnya berapa di sini? Tapi kenapa kok jari-jarinya lebih kecil yang elektronnya besar? Baik. Ini nomor atomnya 3, ini nomor atomnya 4. Punya elektron 3, punya elektron 4. Protonnya berapa yang di sini? 3 kan ya? Berapa protonnya yang di sini? 4. Ternyata kalau di dalam satu periode yang berpengaruh adalah jumlah protonnya. Ini di periode 1, berarti kulitnya ada berapa, Rek? Hidrogen dan helium ini? 1 gitu kan ya? Kalau ini di periode 2, berarti berapa kulitnya? Ini kulitnya yo 2, ini kulitnya yo 2, ini kulitnya 2, kulitnya 2, ini pun juga kulitnya 2. Tapi bagaimana jumlah protonnya? Makin besar. Ini protonnya tadi berapa? 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin banyak proton itu kira-kira menariknya makin kuat atau makin lemah? Makin kuat. Kulitnya tetap, jumlah protonnya semakin banyak, menyebabkan apa? Gaya tariknya menjadi lebih kuat. Itulah yang menyebabkan dalam satu periode jari-jarinya menjadi lebih kecil.
Bisa dipahami ya? Oke. Bahasa saya rada bulat ya, sengaja tak buat gitu, biar Anda bisa memahami dengan baik tujuannya gitu ya. Dalam satu golongan, itu pengaruh apa tadi? Semakin banyaknya kulit gitu ya, dalam satu periode tadi, kulitnya tetap tapi problemnya bertambah banyak. Itu alasannya. Ada yang ditanyakan? Sudah dipahami? Gitu ya. Ini yang pertama loh, Rek. Pertama butuh waktu sekian untuk penjelasannya. Terus apa pengaruhnya? Ini ternyata pengaruhnya besar jari-jari itu. Terutama ke sifat fisik yang bisa kita amati langsung. Yang pertama adalah masalah titik leleh dan titik didih. Ada tabelnya ini. LiBeB itu dalam satu periode anak-anak. Tapi kalau litium, natrium, kalium, rubidium ini dalam satu golongan. Bagaimana titik didihnya, titik lelehnya dalam satu golongan ini? Li ke Na. Cenderung turun. Natrium ke K. Turun lagi. K ke Rb. Turun lagi. Jadi dalam satu golongan, itu titik didihnya cenderung semakin turun. Mengapa kok semakin turun? Katanya jari-jarinya semakin besar, tapi titik lelehnya kok malah semakin turun. Berbeda dengan dalam satu periode. LiBeB itu satu periode. Bagaimana nilainya? Makin naik. Katanya jari-jarinya kecil. Loh, kok titik lelehnya malah makin naik? Ini orang kimia harus tahu menjelaskannya. Ini juga sama ya. Yang ini titik leleh, ini titik didih. Datanya hampir sama. Penjelasannya sederhana ternyata. Tadi kan ada jari-jari. Antara inti dengan elektron terluar, itu kan ada jarak gitu ya. Sekarang kalau jari-jarinya itu semakin besar, kira-kira gaya tariknya itu kuat apa lemah? Gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya. Kuat apa lemah? Dibandingkan kalau jari-jarinya kecil. Gaya tarik inti dengan elektronnya kuat apa lemah? Apa ya ibaratnya ya, biar mudah dipahami itu. Oh begini aja. Saya dengan baris pertama ini jaraknya kan, saya dengan baris yang pertama ini kan jaraknya sekian. Misalnya saya tarik menarik, kita langsung bersalaman gini mas. Waktu kita tarik menarik gimana? Kuat nggak tarikan kita? Sangat kuat. Bagaimana dengan baris yang kedua? Kan semakin jauh kan jaraknya ya. Untuk gitu saya harus miring-miring dulu, ditarik sedikit saya bisa jatuh. Artinya tarikan saya dengan jari-jari yang lebih jauh itu akan menjadi lebih lemah. Itu sama kayak di atom. Lah mendidih itu, meleleh itu kan artinya ada satu atom dengan atom lainnya putus gitu kan, agar tidak terjadi tarik-menarik lagi. Nah, kalau jaraknya semakin berjauhan, istilahnya kayak gitu loh. Arek sing pacaran, sing bedino ketemu, sing sak sekolahan, sak kelas dibandingkan yang LDR-an. Lebih mudah putus yang mana, Rek? Mau diguyu pengalaman ini. Ayo, lebih mudah putus yang mana? Sing bedino ketemu dengan yang LDR-an. Yang LDR-an sama kayak atom, ibaratnya gitu, Rek. Sing bedino ketemu itu diibaratkan yang jari-jarinya kecil. Interaksinya kuat, gaya tariknya kuat. Lah yang LDR-an itu dianggap sebagai jari-jarinya yang besar, yang jarang ketemu, sehingga ada goncangan sedikit aja putus. Gitu. Itu ibaratnya ya. Jadi semakin besar jari-jari, titik leleh, titik didih cenderung turun. Semakin kecil jari-jari, titik leleh, titik didih cenderung naik. Alasannya itu tadi, LDR dan tidak. Ya, kimia itu memang gitu, Rek. Bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu ya. Wes ini ya, pengaruh dari apa tadi? Pengaruh dari jari-jari. Wes Rek, cukup Rek, aku tambah jauh omongannya. Kedua, ini ya penjelasannya. Kedua, jari-jari ada dua jari-jari apa?
Ya. Nah, untuk jari-jari itu ada dua anak, ada jari-jari kation, ada jari-jari anion. Apa sih jari-jari kation itu? Jari-jari ion positif. Kapan ion positif terbentuk? Saat atom melepas elektron. Secara logika, kira-kira jari-jarinya membesar atau mengecil antara atom ke ionnya itu? Mengecil. Analoginya gini, ini litium ya, nomornya 3 punya 3 elektron. Yang terluar dilepas 1. Sedang gitu ya. Sehingga tinggal ini. Nah, gitu. Kulitnya ini hilang, tinggal kulit yang pertama. Otomatis ini ke sini jari-jarinya menjadi lebih kecil. Semuanya begitu. Jari-jari kation akan menjadi lebih kecil. Tapi kecenderungannya sama, makin ke kanan juga makin kecil, makin juga makin besar, sesuai dengan jari-jari atomnya tadi. Tapi anion berbeda, Reknon ini. Kita lihat ya yang anion ya. Awalnya ini klorin punya 17. Terus menangkap 1 dia, berubah menjadi ini. Kira-kira jari-jarinya membesar atau mengecil? Membesar. Nah, ini perbandingannya untuk yang anion. Ini adalah atom oksigen, ini adalah ion oksida. Makin besar. Gitu. Oke, cukup untuk jari-jari. Sekarang kita masuk yang energi ionisasi. Ini istilah baru anak-anak, tolong kita perhatikan dengan seksama ya. Mungkin baru tahu ini istilahnya. Apa sih ionisasi itu? Yaitu proses membentuk ion. Kalau ada di awal dengan kata energi, berarti energi yang menyertai pembentukan ion. Tapi yang dimaksud di sini adalah ion positif. Jadi energi ionisasi itu terlibat dalam pembentukan ion positif anak-anak. Atau terbentuknya suatu ya Allah. Ya apa ini terusan. Ini untuk energi ionisasinya. Loh, jangan-jangan kan mau ke mute terus enggak ya yang tadi ya. Itu energi ionisasi. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung berkurang karena semakin besar jari-jari, jarak antara inti dengan elektron itu semakin jauh, elektron yang paling luar itu mudah untuk dilepaskan. Makanya energinya menjadi lebih kecil. Tapi dalam satu periode sebaliknya, jari-jarinya semakin kecil, berarti gaya tariknya semakin kuat, berarti untuk melepas elektron itu semakin sulit. Maka energinya semakin besar. Itu ciri. Semua berhubungan dengan jari-jari. Lanjut. Yang ketiga, ada afinitas. Afinitas itu kebalikan dari energi ionisasi, Rek. Kalau energi ionisasi itu adalah saat melepas elektron, kalau afinitas ini cenderung saat atom itu menangkap elektron. Berarti contohnya ini, saat pembentukan ion negatif. Energi ionisasi adalah pembentukan ion positif, afinitas pembentukan ion negatif. Itu cirinya. Ini definisinya. Ini tabelnya. Bagaimana nilainya? Dari atas ke bawah semakin turun. Sama, berarti seperti kayak jari-jari tadi. Gitu ya.
Karena dalam satu golongan, atom itu lebih cenderung membentuk ion positif daripada membentuk ion negatifnya. Makanya nilainya akan menjadi lebih kecil. Dalam satu periode bagaimana? Makin membesar. Karena semakin ke kanan, atom-atom itu semakin mudah membentuk ion negatif. Itu alasannya. Gampang ya? Ini kecenderungannya tadi. Bisa dipahami ya afinitasnya? Kebalikan dari energi ionisasi. Ini gampang. Nah, terakhir ya, ini yang akan kita gunakan di bab selanjutnya yang dikenal sebagai keelektronegatifan. Gak hati-hati kejebak dengan afinitas elektron karena sama-sama elektronnya di situ. Apa sih keelektronegatifan itu? Kan ada dua nanti. Ada elektronegatif, ada elektropositif. Ada dua istilah. Tapi yang lebih umum dikenal adalah elektronegatif. Ini loh gambarannya. Bab selanjutnya kan ikatan kimia. Berarti menjelaskannya juga menggunakan konsep ikatan kimia yang paling sederhana. Ikatan kimia itu terbentuk antara satu atom dengan atom yang lainnya menggunakan elektron valensi. Elektron valensi boleh diwakili dengan ini, dengan tanda titik atau dot atau cross istilahnya. Nanti menggunakan simbol Lewis ya, dot and cross Lewis symbol. Jadi ada dua istilah itu. Nah, saat dua atom itu berikatan, ternyata elektron itu ada posisi tertentu. Itu untuk menggunakan konsep ini. Kadang ada di tengah-tengah antara A dan B. Ini ya, Rek, ya, elektronegatifan ya. Semoga mudah dipahami bahwa kemampuan atom menarik pasangan elektron ikatan. Kalau ada di tengah-tengah di antara dua atom, berarti antara A dan B menariknya sama, kuat. Kalau ini lebih kuat yang A, ini lebih kuat yang B. Nah, untuk tahu lebih kuat, lebih lemah bagaimana, itu ada tabelnya, Rek. Ini namanya. Tapi gas mulia nggak punya, karena dia sulit untuk berikatan kimia. Yang punya itu adalah selain golongan gas mulia. Ini disebut sebagai skala Pauling, karena yang membuat namanya adalah Pauling. Siapa yang paling kuat menarik pasangan elektron ikatan di situ, ayo? Jadi intinya paling tinggi, ya. Ini ya. 3,98, lainnya kan nggak sampai segitu. Yang paling lemah siapa? Yang ada di sini. 0,79. Kalau kita lihat dalam satu golongan, makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Dalam satu periode makin besar atau makin kecil? Begitu, lihatnya. Jadi kesimpulannya begini, dalam satu golongan, semakin berkurang. Karena jari-jari semakin besar, dia semakin sulit untuk menarik elektron. Jadi semua menjelaskannya menggunakan konsep jari. Dalam satu periode, jari-jarinya semakin kecil, berarti semakin mudah untuk menarik pasangan elektron itu. Nah, sebutannya begini, anak-anak. Atom-atom yang ininya besar, itu disebut atom-atom yang elektronegatif. Yang non-logam ya, mulai dari golongan 4 sampai golongan 7, ini cenderung atom-atom yang elektronegatif. Sedangkan yang di sini, yang nilainya kecil-kecil begini, dia lebih mudah membentuk ion positif, dikenal atom-atom yang elektropositif. Nyebutnya begitu. Ya? Kalau misalnya yang tadi itu, yang menurut Pauling itu permanen seperti itu atau apa bisa berubah? Ini sudah hasil pengukuran, Mbak. Ini sudah data internasional, berarti nilainya tetap, gitu ya. Apakah harus dihafal? Tidak. Nanti nggak perlu dihafalkan. Soalnya itu cuma pemakaiannya ini lebih narik kanan, kalau narik kiri gitu aja. Nggak sampai detailnya. Kalau detailnya di perkuliahan nanti harus digunakan datanya. Gitu ya. Kalau sekarang cuma kecenderungannya saja. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Berarti materinya sudah selesai. Ada 4 sifat tadi ya. Jari-jari atom. Apa lagi? Energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan.
Lah terus soal yang keluar itu kayak apa, Rek? Kayak begini soalnya. Oh, ini kesimpulannya dulu. Bacanya gini ya. Dari atas ke bawah berarti dalam satu golongan. Dari kiri ke kanan berarti dalam satu periode. Lihatnya begitu. Dari atas ke bawah yang bertambah adalah jari-jari atomnya. Sedangkan afinitas elektron, energi ionisasi, elektronegatifan, titik leleh, titik didih itu semuanya berkurang. Berarti berlawanan dengan jari-jari. Apa itu sifat reduktor? Apa itu sifat basa? Itu di kimianya. Nanti kita bahas di semester ke-2. Begitu. Jadi bertahap pengenalannya, biar penasaran. Cukup ya? Teorinya itu. Sekarang latihan soalnya, Re. Ini soalnya. Kak Kuetok ya. Membandingkan ion klorida dengan atom klor. Jari-jarinya lebih besar mana? Kita aja lebih mudahnya. Cl min apa Cl aja yang lebih besar? Cl min. Kan gitu udah tidak. Ionnya ion apa sih ini? Negatif kan? Berarti ion negatif lebih besar daripada atomnya. Cl min lebih besar. Tapi antara Cl dengan argon lebih kecil mana jari-jarinya? Cl itu golongan 7, argon itu golongan 8. Lebih kecil mana? Golongan ke-8. Jadi urutannya apa sekarang? Ini Cl min, ya. Ini Cl. Lebih besar yang Cl min. Lah argon itu di sini. Di sebelahnya sini. Ini ke sini kan makin kecil. Berarti kanannya lagi menjadi lebih kecil. Berarti yang paling besar siapa? Cl min. Ini ya. Siapa nih yang C? Begitu lihatnya. Ini soal UTBK. Gampang kan soalnya ya? Ini tak? Mana UTBK ini? Ini lagi, ini juga soal UTBK. Ada atom X nomornya 12 dan atom Y nomornya 17. Mana yang benar pernyataannya? Makanya kita konfigurasi dulu. Ini golongan 2A periode 3. Yang Y golongan 7 periode 3. Berarti posisinya yang X ada di kirinya Y. Y-nya di sini, X-nya di sini. Ini golongan 3, ini 2, ini golongan 3. Ini kok 3 sih, golongan 7. Jari-jarinya lebih besar yang siapa? X, pintar. Elektron valensinya sama apa beda? Beda. Valensinya ini 2, ini 7. Daya tarik elektron itu apa? Afinitas. Lebih besar yang mana afinitasnya? Yang Y, pintar. Elektronegatifnya lebih besar yang mana? Lebih mudah mana bentuk ion negatif? Yang Y, Re. Kan lebih kanan toh? Makin ke kanan, makin mudah membentuk ion negatif. Yang ini? Lebih besar siapa? Yang? Dalam satu periode, semakin ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Jadi jawabannya yang I kilore. Yang D. Gampang loh soal UTBK itu. Ini toh. Tapi oke sih nggak lolos ya. Gila nih kan? Ya itu gila nih. Ini pernyataan yang benar adalah jari-jari yang positif lebih besar. Benar apa salah? Salah. Yang negatif lebih kecil. Salah. Jari-jari O min lebih besar daripada O2 min. Ini menangkap 1, menangkap 2. Lebih besar yang mana? Menangkap 2. Salah kan ya? Ini. Benar. Berarti jawabannya yang D. Begitu. Dari sini kan ya? Lihatnya. Kimia itu begitu aja. Jadi terakhir soal yang paling sulit. Ada 2 unsur suruh bandingkan. Mana yang benar? Sifat basa K lebih besar dari Na. Benar nggak? Sifat basa itu logam. Dari atas ke bawah, dia semakin logam. Semakin logam berarti semakin basa. Bukan mimpi basa loh, Raya. Na dan K lebih bawah K, berarti siapa yang lebih basa? Kalium. Yang ini. Berarti sifat basanya kalium lebih besar daripada Na. Siapa yang lebih elektronegatif?
Kok elektronegatif? Sing lebih reaktif tadi. Allah Akbar, matanya blereng ya. Siapa yang lebih reaktif? Semakin ke bawah, itu semakin logam, berarti dia semakin reaktif. Berarti yang lebih reaktif adalah yang K. Siapa yang lebih logam? K. Neutron valensinya? Ini satu golongan, satu golongan itu mesti sama. Terus, periodenya sama apa beda? Nomor atomnya gini mesti berbeda. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Dasarnya dari sini tadi ya, dari atas ke bawah, yang bertambah jari-jari atomnya, sifat lainnya berkurang. Gitu tok. Nah, selesai wis untuk materi sifat periodik unsur.